Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Top Markoto pergerakan pelatih timnas senior. Bintang Liga Inggris seharga 307 miliar tertarik gabung timnas Indonesia setelah pertemuan rahasia dengan Patrick Kluivert di Inggris. Sebuah pertemuan eksklusif antara Patrick Kluivert dan bintang Liga Inggris bernilai 307 miliar rupiah di Inggris telah terjadi semalam. Simak detail lengkapnya di sini. Super duper hebat bikin fans Garuda Auto bahagia. Bangganya Erick Thohir, timnas Indonesia kini lebih hebat dari Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dan Erick Thohir sangat bangga dengan kemajuan ini. Indonesia kini semakin menonjol di kancah sepak bola Asia Tenggara. Simak ulasan lengkapnya sekarang. PSSI bongkar fakta mengejutkan, Jay Itzes bukan bagian ASEAN All-Stars. PSSI menegaskan bahwa Jay Itzes tidak masuk dalam daftar pemain ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United. Posisi Indonesia diwakili oleh Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Simak detail lengkapnya di sini. Erick Thohir keluarkan perintah keras, timnas Indonesia wajib siap lebih cepat hadapi Cina dan Jepang. Erick Thohir menuntut timnas Indonesia untuk mempercepat persiapan menghadapi dua raksasa Asia. Akankah keputusan ini membawa timnas Indonesia pada kejayaan? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Top Markoto pergerakan pelatih timnas senior. Bintang Liga Inggris seharga 307 miliar tertarik gabung timnas Indonesia setelah pertemuan rahasia dengan Patrick Kluivert di Inggris. Sebuah pertemuan eksklusif antara Patrick Kluivert dan bintang Liga Inggris bernilai 307 miliar rupiah di Inggris telah terjadi semalam. Simak detail lengkapnya di sini. Bintang Liga Inggris seharga 307 miliar rupiah ini tertarik gabung timnas Indonesia usai didatangi pelatih Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Patrick Kluivert belum lama ini melakukan lawatan ke Inggris. Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram pribadinya. Terlihat pelatih asal Belanda itu ditemani oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanza, dan penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff. Mereka berfoto bersama dengan pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United, Marcelino Ferdinand. Selain itu, Patrick Kluivert CS menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di Kasam Stadium Sabtu 19 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga pekan ke-43 Championship alias kasta kedua Liga Inggris 2024 hingga 2025 itu dimenangkan oleh tim tamu Leeds United dengan skor 1-0. Pada laga tersebut, striker timnas Indonesia, Ole Romenyi dimainkan Oxford United sebagai pengganti di menit ke-65, sedangkan Marcelino Ferdinand tidak tersedia. Di tengah menyaksikan aksi Ole Romenyi, Patrick Kluivert terpantau duduk bersama dengan bintang kasta kedua Liga Inggris, Pascal Struijk. Terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun, tepat di dekatnya ada sang pemain berdarah Indonesia Belanda yang bermain untuk Leeds United itu. Menurut laporan dari Sky Sports, Pascal Struijk tidak dimainkan karena cedera pada kakinya. Bek berdarah Indonesia Belanda itu pun harus absen cukup lama. Pertanyaannya, kok bisa pemain B25 tahun itu tetap mengikuti rombongan Leeds United meski pertandingan tersebut merupakan laga tandang? Pada umumnya, pemain yang cedera tidak ikut dalam laga tandang. Sehingga keberadaan Pascal Struijk di tribun menimbulkan spekulasi. Di sisi lain, kedatangan Patrick Kluivert untuk menyaksikan laga itu juga diduga membawa misi lain, yakni scouting pemain keturunan.
Namun belum diketahui apakah Patrick Kluivert menjalin komunikasi saat momen keduanya duduk bareng di markas Oxford United itu atau tidak. Satu hal yang pasti, Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah lama diminati timnas Indonesia sejak era kepelatihan Shin Tae-yong. Kakek dan nenek Pascal Struijk diketahui merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Meski memegang paspor Belanda, bintang Leeds United itu lahir di Belgia, tepatnya di Deurne pada 11 Agustus 1999. Pascal Struijk pernah membela timnas Belanda U17 dengan 3 caps. Namun, ia belum mendapatkan panggilan timnas senior Belanda maupun Belgia. Artinya, Pascal Struijk masih bisa memilih untuk membela salah satu dari 3 negara di kancah internasional, yaitu Belgia, Indonesia, dan Belanda. Pada 2020 lalu, pemain seharga 16 juta euro atau jika dikonversikan ke rupiah mencapai sekitar 307 rupiah, 7 miliar itu mengaku punya hubungan dengan Indonesia. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda dalam kurung nama Indonesia dulu ke Belanda. Saya punya koneksi dengan Indonesia, kata Pascal Struijk saat diwawancarai Sport Magazine pada 2020 lalu. Namun Pascal Struijk saat itu mengatakan bahwa dirinya memiliki prioritas utama yakni membela timnas Belanda ketimbang Indonesia dan Belgia. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama, ujar Struijk pada 2022 lalu dilansir dari Newsblad. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia tak akan menambah pemain naturalisasi baru di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum ada dalam kurung pemain naturalisasi baru, kata Erick Thohir. Oleh Romain Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James dipastikan menjadi naturalisasi terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, kita fokus pada Juni dengan tim yang ada saat ini seperti itu dulu, tambahnya. Dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna feel your Super duper hebat bikin fans Garuda Auto bahagia. Bangganya Erick Thohir, timnas Indonesia kini lebih hebat dari Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dan Erick Thohir sangat bangga dengan kemajuan ini. Indonesia kini semakin menonjol di kancah sepak bola Asia Tenggara. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal. Indonesia akan menantang Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Saat ini skuad Garuda ada di posisi keempat dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya 4 poin jadi misi utama agar bisa bertahan di posisi saat ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum. Menurutnya, pasca tragedi Kanjuruhan akhirnya sepak bola tanah air bisa bangkit. Bahkan mereka sekarang dalam misi untuk membidik ke Piala Dunia 2026.
2 tahun lalu setelah tragedi Kanjuruhan kita tidak pernah memiliki kesempatan ini. Ini terjadi karena terima kasih kepada Tuhan dan juga momentumnya, kata Erick Thohir. Menariknya, posisi Indonesia saat ini cukup memiliki prestasi tersendiri di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengoleksi 9 poin, mereka bisa menyamai jumlah poin 2 tim Asia Tenggara lain yang sempat bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi tertinggi Vietnam adalah mendapatkan 4 poin pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Thailand sukses meraih 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tentunya hal tersebut cukup positif dan skuad Garuda harus bisa terus mengumpulkan poin maksimal. Jika Anda melihat poin yang kami dapatkan sebanding dengan negara Asia Tenggara lain yang pernah mengalami situasi sebelumnya seperti Thailand dan Vietnam, kami 9 poin. Lanjutnya, Erick berharap semua komponen di timnas saat ini bisa mendapatkan dukungan penuh. Apalagi saat ini baru terjadi transisi di tim kepelatihan skuad Garuda. Selain itu, dia berharap pemain yang tampil kurang maksimal tidak mendapatkan serangan kebencian dari supporter. Dia yakin Indonesia masih bisa terus berprestasi di ajang internasional. Kita harus mengucapkan terima kasih rendah hati, tapi sekali lagi bekerja keras tentu saja, tapi jangan hancurkan impian kebersamaan tim. Satu pemain tampil buruk dan yang lain bermain bagus, yaitu tim. Biarkan pelatih bekerja, pemain juga. Fan bisa sabar mendukung, tapi kita harus dukung dan percaya dengan tim. Tutupnya. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. PSSI bongkar fakta mengejutkan, Jay Itzes bukan bagian ASEAN All Stars. PSSI menegaskan bahwa Jay Itzes tidak masuk dalam daftar pemain ASEAN All Stars yang akan menghadapi Manchester United. Posisi Indonesia diwakili oleh Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menegaskan Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tidak dipanggil untuk tampil di laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sejauh ini pihak PSSI hanya menerima pemanggilan 2 pemain saja untuk laga uji coba Man United tersebut, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. 1. ASEAN All Stars versus Man United. Untuk yang belum tahu, pertandingan itu merupakan bagian dari tur pramusim Manchester United. Tim yang terdiri dari bintang-bintang Asia Tenggara akan bersua dengan setan merah julukan Manchester United. Pertandingan persahabatan itu akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Baru-baru ini 2 bintang timnas Indonesia, Asnawi dan Ferrari, menyusul para pemain yang sebelumnya sudah dipanggil ke skuad ASEAN All Stars. ASEAN All Stars dipersiapkan untuk menghadapi Manchester United dalam laga uji coba pramusim 2025 hingga 2026. Nama-nama beken pun disebut bakal memperkuat ASEAN All Stars, termasuk bek timnas Indonesia, Jay Itzes. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) hanya mengirim surat untuk Ferrari dan Asnawi. Tandanya, hanya kedua pemain tersebut yang akan mewakili Indonesia di ASEAN All Stars. Tidak ada suratnya dari AFF (untuk J.
Cuma Asnawi dan Ferrari, kata Erick Thohir di Bali, Jumat (18 April 2025). 2. Sudah izin Patrick Kluivert. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan sebelum melepas Asnawi dan Ferrari, PSSI sudah berkoordinasi dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Jadi itulah informasi yang baru dia bisa sampaikan untuk saat ini. Tentu kami akan sampaikan ke tim kepelatihan tim senior, yaitu Coach Patrick, apakah mereka bertabrakan dengan jadwal daripada TC (pemusatan latihan) di Bali karena tanggalnya agak mepet, sambung Erick Thohir. Kalau nanti tentu kalau tim kepelatihan membuka, tentu kami mendukung. Jadi, kasih waktu saja lanjutnya. Terkait TC yang dibicarakan di atas, timnas Indonesia seperti diketahui akan menjalani persipaan untuk melawan Cina di matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah melawan Cina, timnas Indonesia akan terbang ke Jepang untuk melawan Samurai Biru julukan timnas Jepang. Itu adalah laga pamungkas Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Erick Thohir keluarkan perintah keras, timnas Indonesia wajib siap lebih cepat hadapi Cina dan Jepang. Erick Thohir menuntut timnas Indonesia untuk mempercepat persiapan menghadapi dua raksasa Asia. Akankah keputusan ini membawa timnas Indonesia pada kejayaan? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar timnas Indonesia bisa menjalani persiapan lebih cepat untuk menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melawan Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, tim Merah Putih akan bertandang ke markas Jepang dalam laga ke-10 grup C di Suita City Football Stadium, Suita 10 Juni 2025. Ini akan menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia. Pasalnya, dua laga ini bisa menentukan nasib tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan saat ini memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim Merah Putih saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur play-off atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Apalagi saat ini timnas Indonesia juga hanya beda 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga di grup C dengan 10 poin. Mereka yang finish di posisi ketiga dan keempat berhak lolos ke putaran keempat, sehingga peluang itu masih terjaga buat timnas Indonesia. Namun mereka juga tak boleh bersantai karena Bahrain dan Cina saat ini memiliki poin yang sama 6 poin. Cina yang berada di juru kunci dengan 6 poin pun menolak menyerah dengan sisa 2 laga ini. Untuk itu agar timnas Indonesia tak terpeleset di sisa 2 laga ini, Erick Thohir pun meminta Patrick Kluivert bisa tiba lebih cepat untuk menjalani persiapan timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang.
Orang nomor satu di PSSI itu berharap timnas Indonesia bisa menjalani persiapan lebih cepat agar tim bisa lebih solid lagi. Apalagi setelah sebelumnya dalam laga melawan Australia Maret lalu, timnas Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia. Dalam laga tersebut, skuad Garuda yang tak memiliki waktu persiapan panjang harus mengakui kekalahan telak dari Australia. Walaupun Ole Romeni dan kawan-kawannya berhasil bangkit dan meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain pada Maret lalu, Erick Thohir ingin tim bisa mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Cina dan Jepang nantinya. Bahkan di Juni mendatang, saya memohon kepada Patrick Kluivert, ofisial, dan bahkan para pemain juga jika mereka bisa datang lebih cepat dalam kurung ke Indonesia untuk mempersiapkan diri, ujar Erick Thohir. Walaupun Erick Thohir menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Patrick Kluivert, namun ia memohon agar tim bisa mempersiapkan diri lebih cepat dan secara maksimal. Namun kembali lagi keputusan itu ada di tangan mereka, kata Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa ia berharap Joy Pelupeschi dan kawan-kawan bisa menjalani persiapan lebih cepat. Pasalnya kompetisi di Eropa rata-rata berakhir pada bulan Mei mendatang. Untuk itu, para pemain ini diharapkan bisa bergabung dengan tim lebih cepat agar bisa menjalani persiapan dengan baik. Namun, ia menyerahkan situasi ini kepada para pemain dan tim pelatih. Ini karena saat kompetisi selesai pastinya banyak pemain yang ingin berlibur juga dengan keluarganya. Akan tetapi ia ingin tim bisa segera berlatih bersama lebih cepat. Oleh karena itu Erick mengaku akan melakukan konsolidasi agar Kevin Dix dan kawan-kawan bisa menjalani latihan lebih cepat nantinya. Kami punya laga pada 5 dan 10 Juni melawan Cina dan Jepang, itu di luar musim, kata Erick Thohir. Mereka bisa rileks bersama keluarga, tegasnya. Tetapi kami melakukan konsolidasi, mungkin kita bisa berlatih lebih cepat. Mungkin, tapi itu tergantung mereka, tuturnya. Sementara itu, saat ini Patrick Kluivert sendiri masih berada di Eropa, bahkan belum lama ini dia terlihat memantau langsung Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni di markas Oxford United.